Kembali lagi di Belajar Islam. Ramadan bulan pendidikan bagi anak Islam di seluruh dunia. Menarik yang disampaikan oleh Mbak Vivi tadi, bahwa di masyarakat Islam Indonesia tentunya ada pelajaran-pelajaran yang menarik dalam mensikapi puasa. Karena puasa ini tidak saja ada di bulan Ramadan, ada latihan-latihan puasa yang dilakukan oleh keluarga-keluarga kita. Bagaimana menyikapi latihan-latihan semacam ini? Apakah ini bisa juga diterapkan oleh anak-anak kita gitu? Iya, Mbak Vivi. Iya. Itulah tadi yang diucapkan sama Mbak Vera, bahwa orang tua menjadi contoh teladan bagi anaknya. Ketika kita tahu bahwa ada banyak puasa sunnah, kita bisa melakukan puasa Senin Kamis misalnya, atau mungkin puasa di tengah bulan. Kemudian juga ada tanggal-tanggal yang dianjurkan untuk berpuasa. Saya kira yang perlu kita perhatikan adalah bahwa contoh-contoh di dalam kita melakukan puasa ini untuk anak-anak itu tidak hanya di dalam 1 bulan saja, tapi ada 11 bulan lain yang kita bisa mendorong anak supaya mencontoh perilaku orang tua. Ketika anak itu melihat, oh ini bukan bulan Ramadan, tapi kok orang tua saya puasa ya Senin dan Kamis, dia akan bertanya, ini puasa apa Ibu, ini puasa apa Pak? Sehingga kita ada ruang untuk menjelaskan kepada anak bahwa ini adalah bentuk-bentuk latihan yang taruhlah misalnya untuk menghadapi bulan besar nanti di Ramadan, sehingga kamu akan terbiasa dan tidak berat lagi melakukan puasa. Jadi selain ketika Ramadan, tentunya bulan-bulan lain juga akan bisa menjadi ajang latihan ini. Gitu. Bagaimana kalau melihat yang disampaikan oleh Mbak Vivi, menurut Mbak Vera ini, tuntunan yang mudah seperti apa anak-anak ini biar tekun ketika dia memasuki bulan Ramadan dengan contoh-contoh yang disampaikan oleh Mbak Vivi tadi? Untuk anak-anak saya kira itu relatif ya gitu. Jadi mereka itu yang penting kita memberikan pemahaman terhadap mereka. Puasa itu apa sih gitu kan? Hakikatnya puasa itu apa gitu. Jadi adapun nanti merealisasikannya, mereka itu punya cara sendiri-sendiri. Biasanya ya mereka dimulainya dengan yang mudah-mudah dulu kan gitu kan. Seperti ngikutin Ramadan yang memang itu biasa dilakukan kita pada umumnya umat muslim kan gitu. Nah, setelah itu mereka berawal daripada pemahaman pentingnya puasa itu, saya rasa anak-anak juga akan dengan sendirinya mereka itu melakukan gitu, melakukan puasa selain Ramadan gitu. Jadi ya itu tadi lah gitu, relatif Mbak. Ya, sebenarnya Islam ini kan memberi tuntunan itu secara komprehensif ya. Ketika si anak ini belajar melakukan puasa, ada nilai-nilai sosial. Ketika dia harus melihat bagaimana masyarakat kita yang kehidupannya miskin, dia tidak makan, itu kan salah satu contoh. Bagaimana misalnya Mbak Vera dengan Mbak Vivi memberikan contoh kepada anak-anak untuk di suatu tempat dibawa ke lokasi yang memang benar-benar miskin dan dia tidak pernah makan seperti yang dilakukan ini. Mungkin contoh-contoh itu menarik ya. Iya, silakan Mbak Vera. Seiring dengan usia mereka, seiring dengan cara berpikir mereka dan pola pemikiran anak-anak gitu kan, mereka itu akan melihat gitu, secara relatif juga Mbak gitu ya. Misalnya seperti ini, mereka saya melihat puasa itu bukan hanya sekedar puasa gitu. Oh ternyata puasa itu kita harus bisa menahan emosi. Betul. Oh ternyata puasa itu harus berbagi dengan orang lain gitu kan, bukan hanya puasa saja gitu kan. Pada akhirnya mereka memang akan menemukan jawaban-jawaban sendiri selama kita selalu memberikan pembelajaran gitu terhadap anak-anak gitu. Saya rasa mereka akan menemukan tanpa ada paksaan dan tekanan. Mereka enjoy gitu. Bagaimana menurut tambahan Mbak silakan. Puasa itu atau bulan Ramadan itu kan biasanya identik dengan kegiatan-kegiatan sosial keagamaan. Jadi misalnya ada buka puasa bersama kaum duafa, kemudian ada hitanan massal yang karena biasanya kalau puasa banyak liburnya. Saya kira anak-anak bisa kita libatkan di dalam hal ini, sehingga mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat dan bersentuhan langsung dengan problematika di sekelilingnya. Sehingga ketika mereka terlibat, tentu ada
perasaan kepedulian, perasaan Ya. sosial yang berkembang, dan ini tentunya menjadi pendidikan juga bagi mereka di bulan Ramadan. Dan tentunya saya kira hal-hal ini banyak bisa kita temukan di masyarakat dimanapun, karena biasanya masyarakat senang sekali Ya. kalau ada pembagian paket-paket Ramadan, buka Ramadan, atau takjil bersama di masjid, itu tentunya anak-anak bisa kita libatkan. Dan yang menarik, anak-anak sekolah sekarang ketika dia sekolah masuk pada bulan Ramadan, Betul. itu kan Iya. melatih fisik kan. Dia belajar juga, kemudian dia lakukan Nggak libur, olahraga dan malah tidak libur menjelang ya. sore, ya. Ya, ini juga harus diberikan kepada pemahaman kepada anak-anak yang mungkin dulunya dia sekolah biasa, kemudian dia masuk sekolah Islam, jajan, atau sekarang biasa nggak bisa jajan, jajan. kemudian pada saat sekolah Iya. kan ada yang misalnya pertama kali dia masuk sekolah pas masuk bulan Ramadan. Itu bagaimana? Karena buat mereka itu sesuatu yang Ya. Minggu depan baru. ini kebetulan Ya, ini betul. tahun Gimana? ajaran baru. Betul. Anak-anak juga akan bersekolah. Ya. Kemudian ini awal Ramadan, Betul, minggu depan betul. ini. Saya kira ini menjadi satu hal yang menarik sehingga anak-anak bisa kita siapkan. Karena kalau misalnya berangkat ada uang jajan, mungkin tidak Dikurangi jatahnya. sekarang jatahnya dikurangi untuk misalnya untuk hal yang Betul, lain, betul. ditabung untuk melakukan sodakoh atau yang lain sebagainya. Saya kira mungkin ini bisa dilakukan sehingga anak-anak siap secara mental maupun secara fisik. Mereka bersekolah tapi tidak mengeluh, menjadikan alasan puasa ini untuk Iya, tidak bersekolah tentu tidak iya. baik. Dan yang menariknya sekarang kegiatan belajar mengajar juga diatur ya, tidak sampai sore. Dan Iya. ini mungkin bisa juga menjadi masukan kepada dinas pendidikan kita agar juga memperhatikan pola Agar atau kurikulumnya sistem tidak terlalu kurikulum berat, tidak terlalu ya, berat. betul. Baik Ibu, kita tahan sejenak. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah di Belajar Islam.